Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Rozi selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, saya Salsa Hani Mazida selaku moderator dari kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Salsa Hani Mazida dengan NIM 116, Benedikta Novita dengan NIM 103, Ardiatna Rodatul Jannah dengan NIM 112, dan Joanne Visilia dengan NIM 137. Di sini kami akan menjelaskan tentang variasi individual. Yang pertama, definisi variasi individual. Apa itu variasi individual? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, variasi didefinisikan sebagai bentuk atau rupa yang lain yang berbentuk rupa. Kamus Inggris Indonesia, individu adalah kata benda dari individual yang memiliki arti orang, perseorangan, dan oknum. Pada suatu lingkungan untuk anak dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan dalam kebiasaan dan sikap. Variasi individual menurut para ahli. Lindgren, variasi individual sebagai suatu hal yang menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi aspek fisik maupun psikologis. Menurut Chaplin, variasi individual sebagai perbedaan sifat kuantitatif dalam suatu sifat. Faktor variasi individual. Yang pertama, faktor fisik. Faktor kesehatan atau kebugaran fisik dan faktor alat indera. Kedua, faktor mental intelektual. Faktor kecerdasan atau inteligensi dan faktor kognitif yang meliputi faktor kemampuan mengenal, mengamati, berpikir, dan mengingat suatu hal. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan sikap, minat, motivasi individu dalam suatu hal. Selanjutnya, perbedaan yang mempengaruhi variasi individual. Yang pertama ada inteligensi, yang kedua emosi, kemudian minat bakat, motivasi, dan gaya belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Benedikta. Berikut saya akan menjelaskan perbedaan yang mempengaruhi variasi individual. Perbedaan pertama ialah inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu intelligence, yang memiliki arti kecerdasan. Inteligensi secara istilah dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Beberapa pakar juga mendeskripsikan inteligensi sebagai keahlian untuk memecahkan masalah atau problem solving atau sebagai kemampuan untuk beradaptasi dalam belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Lalu, menurut Robert, sampel dalam santrok inteligensi dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama analisis, kreatif, dan praktis. Next. Menurut Howard Gardner, terdapat 8 bentuk inteligensi. Yang pertama, keahlian verbal. Keahlian verbal merupakan kemampuan untuk berpikir dengan kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan makna, seperti penulis, wartawan, dan pembicara. Yang kedua, keahlian matematika. Keahlian matematika merupakan kemampuan untuk menyelesaikan operasi matematika, seperti insinyur, ilmuwan, atau akuntan. Yang ketiga, keahlian spesial, yaitu kemampuan untuk berpikir 3 dimensi. Sebagai contoh yaitu arsitek, perupa, dan pelaut. Yang keempat, keahlian tubuh atau kinestetik, yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek dan cerdas dalam hal-hal fisik, seperti ahli bedah, pengrajin, penari, atau atlet. Kelima adalah keahlian musik. Keahlian musik yaitu sensitif terhadap nada, melodi, irama, dan suara.
seperti komposer, musisi, dan pendengar yang sensitif. Yang berikutnya, keahlian interpersonal. Kemampuan untuk memahami diri sendiri dan menata kehidupan dirinya secara efektif, seperti teolog dan psikolog. Selanjutnya, keahlian interpersonal. Keahlian interpersonal merupakan kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif terhadap orang lain, seperti guru, profesional kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah keahlian naturalis. Keahlian naturalis merupakan kemampuan untuk mengamati pola-pola di alam dan memahami sistem alam dan sistem buatan manusia, seperti petani, ahli botani, ahli ekologi, dan ahli tanah. Perbedaan berikutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya yaitu ada emosi. Emosi adalah kondisi psikologis dan suasana hati yang dirasakan sebagai perasaan bersifat positif dan negatif yang dapat berpengaruh terhadap aspek-aspek psikologis lainnya. Emosi positif yaitu termasuk rasa senang, bahagia, gembira, aman, yang berdampak positif terhadap belajar. Selanjutnya ada emosi negatif yaitu cemas, takut, marah, kecewa, dan sedih, dan dapat berdampak negatif yang dapat menghambat proses belajar. Selanjutnya, yaitu ada minat bakat. Minat adalah rasa tertarik dan lebih suka tanpa adanya paksaan terhadap aktivitas atau suatu hal. Pada dasarnya, minat merupakan respon terhadap suatu hubungan individu dengan sesuatu dari luar individu. Minat terdapat dua perbedaan, yaitu minat situasional, yaitu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti hal-hal yang baru dan tak terduga, menantang hal yang berbeda. Minat selanjutnya yaitu minat pribadi, bersifat jangka panjang dan stabil pada suatu hal atau aktivitas. Minat pribadi lebih bermanfaat dibandingkan minat situasional, karena minat ini melibatkan proses kognitif yang efektif dan jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu minat bakat. Menurut B. Michael mendefinisikan bakat sebagai satu kapasitas yang ada dalam individu dalam melakukan tugas dan melakukannya dipengaruhi oleh latihan yang sudah dijalaninya. Terdapat dua bakat, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan umum yang berupa potensi dasar yang dimiliki individu, sedangkan bakat khusus yaitu kemampuan atau talenta khusus yang dimiliki individu, serta tidak semua individu memiliki bakat khusus antar satu sama lain. Berikutnya motivasi. Motivasi adalah keadaan internal yang membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan tingkah laku. Meyer mendefinisikan motivasi sebagai konstruksi teoretis yang digunakan untuk menjelaskan inisiasi, arah, intensitas, kegigihan, dan kualitas. Keller memaparkan bahwa motivasi sebagai konsep yang memengaruhi arah besarnya perilaku dan memengaruhi upaya hasil dari perilaku. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik, motivasi internal untuk melangsungkan sesuatu demi hal tersebut, atau tujuan yang sesuai dengan hal tersebut. Motivasi ekstrinsik yaitu suatu kemampuan yang menggerakkan individu melakukan suatu hal untuk mendapatkan suatu hal yang lain, atau di luar dari kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, gaya belajar. Menurut Cronbach, belajar ditunjukkan sebagai perubahan perilaku akibat dari ekspresi. Belajar sebaik-baiknya dengan mengalami dan pada saat individu mengalami menggunakan panca indera. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor eksternal individu. Dibagi menjadi dua, yaitu faktor non-sosial dan faktor sosial. Faktor non-sosial tidak terbilang jumlahnya, seperti keadaan udara, suhu udara, cuaca, dan waktu. Faktor tersebut dapat membantu proses belajar secara maksimal. Sedangkan faktor sosial, faktor sesama manusia, baik manusia itu ada atau hadir, maupun kehadirannya itu tidak langsung ada. Yang kedua, faktor internal individu.
terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor fisiologis, terdiri dari tonus jasmani dan keadaan fungsi panca indera. Sedangkan faktor psikologis, menurut Erdős and Franzen, hal yang mendorong individu dalam belajar sebagai berikut. Yang pertama, sifat ingin tahu. Yang kedua, sifat kreatif. Yang kedua, sifat kreatif individu untuk selalu maju. Yang ketiga, adanya keinginan mendapatkan simpati dari individu yang lain. Yang keempat, adanya keinginan memperbaiki kegagalan dengan usaha. Yang kelima, adanya keinginan untuk mendapat rasa aman ketika menguasai suatu hal. Yang terakhir, adanya hukuman sebagai akhir daripada belajar. Itu saja yang bisa. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Jika ingin bertanya, silakan bertanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.